untuk orang Banyuwangi terutama dan seluruh Indonesia. Paling kurang lebihnya seperti itu. Jika ada pertanyaan mungkin silakan Pak. Demikian penjelasan dari Mas Akbar Nasir. Segala penjelasan nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Tapi saya mau tanya dulu kepada sutradara kita, Acok, ya. Link ini mungkin banyak teman-teman yang belum tahu apa arti sebenarnya link. Pak Ipek pernah menulis bahwa link ini adalah sejenis ilmu gaib. Tapi tolong jelaskan dulu, Acok, apakah sebenarnya link itu? Oke, ya terima kasih Pak Yan. Jadi listrik itu memang mungkin kata yang masih jarang kita kenal ya di Indonesia, kecuali mungkin masyarakat Jawa udah banyak. Sebenarnya dia tidak jauh dari pelet sebenarnya, tapi ada yang membedakan listrik dengan pelet. Kalau ilmu pelet bisa dilakukan langsung sendiri oleh si pengguna, kalau listrik itu tidak bisa, harus melalui seorang dukun listrik yang dia mempunyai ritual tertentu. Salah satu ritualnya yang ekstrim adalah dia mengelilingi kuburan dalam keadaan telanjang bulat. Nah, itu yang cukup ekstrim sebenarnya. Dan ada di film ini, kita terpaksa harus lakukan juga adegan itu. Jadi memang listrik itu punya keunggulan yang sangat tinggi daripada pelet. Dia bisa membuat orang dari luar negeri pun balik. Jadi dia bisa menyeberang lautan. Kalau orang bilang di ilmu tertentu tidak bisa menyeberang, listrik itu bisa menyeberang sampai ke luar negeri. Dan bisa orang dari jauh pun bisa datang. Kemudian listrik itu tidak bisa dihapuskan seperti pelet, bisa dicegah, bisa dibalikin. Dia tidak bisa, harus menunggu sampai waktunya selesai. 40 hari itu biasanya. Jadi makanya ini sebenarnya ilmu pelet tingkat tertinggi, yang paling tinggi. Kenapa makanya kita ada embel-embel ilmu pemikat? Karena menurut Bu Asya, salah satu produsernya, bahwa ilmu listrik itu belum terlalu dikenal, makanya kita tambahkan kata ilmu pemikat. Oke, itu ya. Inilah penjelasan bahwa listrik itu sama aja dengan ilmu pemikat. Tadi disebut dukun-dukun dengan adegan budil. Mudah-mudahan saja saya harapkan, dan tadi saya baca nama pemain senior kita, aktris yang sangat sudah memenangkan Piala Citra, Yati Surahman. Apakah beliau yang menjadi dukun? Acok jawab. Betul, tapi ada plotnya sebenarnya. Ini Kami sudah mengucapkan selamat datang kepada legend kita, Kirana Ica ya. Kawina Ica. Ini pemain utama Listrik. Tetapi kita lanjutkan dengan penjelasan. Tetapi saya penasaran apakah yang dilakukan adegan itu Mak Yati atau Ica? Ya, Ica yang menjawabnya. Oke. Kita sebagai landing ini untuk memperkenalkan diri lebih dulu. Oke, lihat pemain yang lain dulu. Nah, ini Ica tadi. Tadi Doni Jamal. Panita Posuma. Karina dia, Karina Ica sebagai Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah datang. Saya Sari, berperan sebagai Sari dalam film Listrik. Nama asli saya keseharian Karina Ica. Jadi dalam film Listrik ini banyak hal yang memang agak beda dari film lain, karena bisa dibilang ini sebenarnya kisah nyata, namun kita menyampaikannya dalam film Listrik. Nah, untuk saya juga berperan sebagai Sari itu susah-susah gampang. Susahnya apa? Karena saya di dalam harus menggunakan bahasa Oseng yang khas Banyuwangi. Dan saya dari Makassar, tentunya sangat beda logatnya, tapi harus disama-samain. Itu yang membuat saya agak susah. Lalu yang berikut ada adegan-adegan yang suami istri dalam film beliau suami saya. Nah, itu yang agak susah tuh, tapi secara profesional kita melakukan dengan baik dan niatnya untuk kehadiran. Yang tadi Pak Yan bertanya adegan dukun listrik itu kan ekstrimnya dia mengelilingi kuburan dalam keadaan video. Siapa yang melakukan adegan itu?
dalam adegan itu saya yang melakukan, dan itu memang kita real ya, jadi tidak ada yang diedit atau melakukan pemeran pengganti. Secara profesional saya melakukan semua dengan sendiri, jadi tidak ada pemeran pengganti. Pada saat itu hujan, dan di dalam hutan kita tahu bahwa kalau hujan biasanya ada ranting-ranting yang jatuh, dan pada saat kita melakukan scene itu karya kita harus baik, profesional bekerja, apapun kita lakukan, termasuk mohon maaf kita telanjang. Oke, pertama untuk keberanian Kawina Ica membuktikan bahwa dia adalah seorang pemain profesional yang boleh diharapkan untuk tahun 2025 dan selanjutnya ada film-filmnya sebagai apa saja ya. Boleh pemain lain? Ya, kita mulai dengan pemain-pemain yang lainnya. Setelah Kawina Ica adalah Kaisa Amira. Ya, Ya, ini berperan sebagai Rini. Nah, ini ada Teguh Rider. Teguh Rider, melihat namanya kita masih pertanyaan apakah hubungannya dengan Winona Rider? Kimberly Rider. Terus Mak Yati Surahman. Nah, lihat posenya di sini, kelihatannya kan seperti sukun ya. Ya, kembali ke Ruli Damara. Marita Osuma sebagai Nila. Selain itu masih ada pemain lainnya, tapi ini peran-peran utama yang tampil dalam poster. Oke, apa kita mau lihat trailernya dulu? Oke, teman-teman, kita akan memperlihatkan trailer 2 menit. Ya. Kita Nanti setelah ini atau teaser udah teaser ya. Dan teaser ini nanti kita bagikan ya.
lagi teaser 1 menit ya. Ada acara nanti kita akan mengadakan lagi menjelang kita mendapatkan untuk penayangan, kita pasti akan diundang untuk menonton gala TV-nya. Oke, kita kembali pada. Tapi tadi tidak sedikit kalau tadi kamu. Mungkin ada teman-teman yang ingin kasih komen, saya persilakan dulu sebelum kita mengadakan acara tanya jawab. Oke, kebetulan di sini hadir seorang insan film, produser dan sutradara Adi Surya Abdi. Bersama dengan Adi Surya Abdi, saya akan tolong ya. Kasih lampu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Benaco sebagai saudara dan produser sudah melahirkan karya sesuai dengan selera bahasa yang berjudul Lintrik Ilmu Pengungkap. Pertanyaan saya tidak ada kaitannya dengan isi film, tapi saya punya pertanyaan. Kalau saya tidak salah, ada film juga yang judulnya Lintrik. Apakah itu yang dimaksud ini atau lintrik yang berbeda? Itu bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Om Adi Surya Abdi. Yang pasti saya tidak tahu kalau ada yang lain, tapi yang pasti kita mendapatkan ide film Lintrik ini di tahun 2023 awal. Waktu itu kita menonton salah satu YouTube karya anak-anak Banyuwangi, film pendek berjudul Lintrik dari Banyuwangi, karya anak Banyuwangi. Lalu kemudian produser Ibu Asia Siregar, beliau membeli hak dari film pendek itu. Beliau mengajak anak-anak itu juga yang terlibat di film ini sebagai juga penasihat kita. Jadi untuk adegan-adegan Lintrik itu mereka yang memberitahu seperti begini dan lain sebagainya. Karena kita syuting juga melakukan izin resmi dari Pemda, jadi semuanya mendapat dukungan, termasuk kita juga diberikan kesempatan meliput festival Banyuwangi pada saat itu dimasukkan dalam film. Jadi intinya kita sangat menghargai ide dari Lintrik ini yang kita dapatkan dari film pendek tersebut, kemudian kita jadikan film panjang meskipun ceritanya tidak mirip dengan yang YouTube itu. Jika ada film yang lain lagi, menurut saya itu hak mereka ya, itu tidak masalah. Yang penting kita bukan meniru, kita secara resmi mengambil waktu itu dari YouTube dan itu di tahun 2023, bukan tahun ini. Tahun ini sebenarnya sudah masuk ke bioskop mengantri jam tayang, jadi bukan baru dibikin. Gitu. Itu aja paling Om. Ya, karena begini, kalau misalnya kita googling Lintrik gitu ya, yang muncul tuh Lintrik yang lain gitu loh, bukan Lintrik yang ini. Nah, ini kan juga akan berpengaruh terhadap prospek penonton nantinya gitu. Bagaimana Anda sebagai produser menyikapi hal-hal seperti itu? Karena saya tahu betul bahwa Anda kan tidak sering ngobrol. Artinya film ini memang sudah diproduksi 2023, tetapi Lintrik yang satu itu diproduksi baru tahun ini gitu. Tetapi kenapa dia yang lebih menonjol muncul di dalam pencarian itu? Mungkin Anda perlu menjelaskan supaya kita juga tidak confused. Ini Lintriknya Aco yang mana sih, Lintrik yang lain yang mana dan bagaimana gitu. Saya pikir perlu dipercaya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tapi yang terdaftar di TMF pasti Lintrik ini duluan pastinya. Jadi menurut saya tidak masalah soal kalau ada yang bikin seperti itu. Yang pasti kita memang sudah duluan meminta tanggal dari tahun lalu. Hanya saja memang mungkin kita selama ini menutupi dari media, belum dipublis. Nah inilah makanya hari ini kita melakukan acara press con ini untuk memperlihatkan
bahwa listrik ini sudah siap sejak tahun lalu. Gitu. Kalau tadi Om Adi bilang mungkin ketika pencarian justru listrik yang lain yang muncul, mungkin karena itu publikasi menurut saya. Makanya kita berharap media teman-teman wartawan hari ini untuk bisa nanti mempublikasikan supaya yang penting menurut saya bukan soal bisnis, bukan soal uang, bukan soal kita takut bersaing meraih jabatan. Kita seniman, kita berkarya. Kalau memang soal begitu sebenarnya hanya masalah etika. Seperti tadi saya cerita di awal bahwa kita bisa saja kita mengambil YouTube anak-anak Banyuwangi itu tanpa izin. Bisa saja, tidak ada hukumnya kan sebenarnya. Karena ceritanya beda. Tapi karena produser kita sangat menghargai karya, maka beliau membeli hak tersebut dari anak-anak Banyuwangi dan melibatkan mereka. Itu sih lebih bukan persoalan etika menurut saya. Cukup Mas Adi Syihab. Ya, jadi penjelasan beliau ini memang tidak bisa dihindari dalam dunia film, ada persamaan ide atau bagaimana, dan ini adalah persamaan judul. Ya, sama-sama memakai listrik. Cuma ini terus terang sudah dimulai dari tahun 2023 dan filmnya sudah selesai dalam tahun 2024. Sementara ada judul lain yang serupa itu baru dibuat tahun ini, bahkan terus terang bulan ini. Itu sebabnya kita mengadakan ini supaya mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, komen berikutnya saya minta Mas Prayitno, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Inspiral.com, buat kerjanya. Ini kan judulnya yang sekarang nih tentang listrik nih. Nah, kenapa mengambil judul listrik? Tolong sekilas infonya kronologisnya seperti apa? Itu aja. Nah, untuk baca sendiri, sejauh mana keberanian tadi bilang ada aturannya, ada jalur panjang atau bagaimana? Sejauh mana keberaniannya itu? Itu aja. Terima kasih. Ya, kayaknya pertanyaan pertama tadi sudah saya jawab. Kenapa kita pakai judul listrik? Karena kita terinspirasi dari YouTube-nya anak Banyuwangi itu yang film listrik itu. Ya. Dan tapi itu kita ambil resmi. Jadi bukan dicolong idenya. Kita ambil resmi, kita libatkan mereka juga ada. Ada di poster malah namanya juga. Tidak terlihat jelas. Ya. Ada tim Banyuwangi. Jadi kita sangat menghargai semua itu. Walaupun sebenarnya listrik kan sebenarnya ada di mana-mana, bisa saja dipakai. Tapi karena kita terinspirasi dari YouTube itu, kita ambil untuk secara resmi. Oke, pertanyaan berikutnya yang jawab oleh pelakunya. Kedua kan yang melakukan adegan ranjang tadi. Adegan ranjangnya sekarang natural nih. Jangan keberaniannya apa? Tempel pipi atau itu atau bagaimana itu aja. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang jelas adegan kami sesuai dengan peraturan film karena sudah disensor. Tapi kalau untuk adegannya itu nanti laki-laki yang mungkin yang lebih kesulitan menjawab, ya kan saya sebagai perempuan. Sebenarnya untuk adegan ini senaturalnya karena selayaknya hubungan suami istri, tapi ada batas tidak terlalu sampai over itu. Satu poin. Kedua adalah ada angle-angle permainan yang kita lakukan sebagai aktor dan juga permainan kamera yang enggak bermain di situ. Selebihnya overall permainan totalitas untuk karya kapasitas. Terima kasih. Ya, dan tentu saja aktor Akira sebagai seorang sutradara pengalaman sudah membuat 20 film ya, dan tentu saja akan menjaga hal-hal supaya film ini tidak kena syuting atau minimal untuk 21 tahun ke atas. Jadi ini bukan untuk 17. Sudah kena sensor 17. Ya, film ini sudah lolos sensor film untuk 17 tahun ke atas. Oke, pertanyaan berikutnya silakan. Anak ya. Siapa? Oke lah. Nopel ya. Nopel duluan ya. Selamat sore Mas Aco. Sore. Saya Nopel dari News Update. Saya mau tanya Mas Aco, selama syuting ini apakah ada hal-hal gaib yang menimpa para pemain? Atau jangan-jangan Mas ini terpikat sama Ica listriknya? Tapi nggak bisa lepas nih. Ini cilok gitu kan? Apakah ada
ini kan apakah persoalan dulu atau gimana tentang program ini Mas? Karena saya spiritual ini dari ketahuannya itu harus aja. Untuk yang kita berapa kali bilang adegan yang sure tadi, terima kasih. Sure. Pertanyaan dari Bung Novel ini cukup banyak. 4 pertanyaan, saya akan mulai dari Arto dulu. Arto, ada pengalaman gaib enggak selama pembelajaran ini? Ya sebenarnya saya nggak mau kalau ada pengalaman gaib tadinya, tapi ternyata memang ada sesuatu yang menurut saya tidak masuk akal. Jadi di Banyuwangi itu 3 hari kita tidak bisa syuting berturut-turut karena hujan terus. Padahal di kota tidak hujan. Jadi kita kan naik ke atas hutan apa namanya itu, pokoknya itu masih jarang orang pakai syuting. Nah, setiap kita mengeluarkan kamera sudah set semua, sudah siap mau action, sudah pasang letter, tiba-tiba tuh hujan turun. Nah kita berteduh lagi, begitu rada lagi hujan kita set lagi. Sudah siap mau action lagi, hujan lagi. Dan kita kan nggak percaya kalau begitu awalnya. Kita anggap sudah lakukan lagi. Tapi kemudian saya hitung itu terjadi berpuluh-puluh kali. Sampai berpuluh kali kita keluarkan kamera lagi. Begitu lagi. Menurut saya itu bukan sesuatu hal yang normal. Berarti memang ini sesuatu yang agak ganjil. Maka kemudian kita berunding dengan tim Banyuwangi. Bagaimana? Kemudian mereka meminta kita melakukan sebuah ritual. Jadi kita kembali keluar dari hutan itu, kita ibaratnya ini dulu lah nuwun. Masuknya adalah memakai ritual. Baru setelah itu besoknya tidak ada hujan lagi. Ya, makanya saya percaya nggak percaya, tapi ya itu terjadi. Jadi saya tidak mau bilang itu sesuatu hal yang gaib, tapi itulah fakta yang terjadi di lapangan. Akhirnya memang karena akibat 3 hari itu tidak bisa melakukan syuting, terpaksa ada perubahan skenario yang kita lakukan di film ini untuk mengakali itu, karena kita sudah rugi 3 hari di sana. Sementara schedule pemain kan tidak bisa ditawar lagi. Ada yang harus berangkat ke luar negeri sana. Begitu. Oke teman-teman, jadi memang sebaiknya dimanapun kita datang, kita minta pulang dulu. Apalagi sebuah tempat yang versi asing atau teman-teman. Selanjutnya pertanyaan kedua pada Akbar, apakah Akbar kena aktivitas yang ilmu pemikat dari Ica? Silakan. Ada pengalaman gaib? Hampir ya. Hampir ya. Enggak, kalau di listrik ini kan memang kita untuk mewajibkan terutama aktor ya untuk masuk di rangga yang kita akan perankan. Nah di situ memang saya untuk mencoba berkonsentrasi untuk seperti ya terkena pelet lah. Karena saya harus masuk di ruhnya itu. Kalau saya benar-benar terkena pelet atau listrik yang kita mainkan sekarang real, bukan yang dibuat-buat tapi layaknya orang kena pelet. Itu yang saya masukkan di tubuh saya saat saya memainkan Rati ini. Untuk kejadian yang di sana, ya tadi Pak Aco bilang memang di luar nalar, termasuk kamera yang tiba-tiba juga mati dan cuaca juga yang ekstrim, karena kita syuting benar-benar di tempat yang horor ya, hutannya yang benar-benar itu baru pertama kali kayaknya dipakai syuting. Dan kita tim dari semua film dengan Prawagatra, suasananya benar-benar apa namanya, view-nya luar biasa. Bukan yang tadi itu yang di tadi, yang kabut-kabutnya asli itu, bukan asap begini, itu asli. Itu natural semua suasananya, ditambah juga keadaan yang hujan lebat dan ya percaya nggak percaya, begitulah mungkin yang kita alami. Ya kan Karina? Oke, Bung Novel ini biasanya wartawan yang kepo sekali. Dia pengen sekali tahu berapa tik diambil oleh Ica pada saat harga yang tadi dia bilang itu. Silakan. Ica menjawab langsung. Terima kasih. Jadi take untuk yang di adegan ranjang itu kebetulan cuma 2 kali take kalau tidak salah. Karena kembali lagi kita sudah mempersiapkan diri
sedari awal semenjak kita udah diberikan naskah, jadi kita tahu memang akan ada seperti itu dan itu udah dipersiapkan. Dan kembali lagi bahwa kita bekerja secara profesional dan kita ingin menghasilkan karya yang baik. Itu lalu yang berikut untuk kejadian aneh, saya sendiri mengalami pada saat syuting hari kedua sampai dengan hari terakhir, saya selalu merasa badan saya sangat berat. Jadi, dan itu saya tidak sampaikan siapapun. Tapi ada suatu tim yang mengatakan ke saya, kamu ketempelan. Ketempelan itu saya tanya, ketempelan itu apa? Ada suatu makhluk halus yang mengikuti kamu, sehingga badan kamu tuh terasa panas dan agak berat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat kita syuting kan ada juga teman kita yang kejatuhi ular. Namun ular itu tiba-tiba pergi aja, jadi tidak ada insiden yang berarti, cuman ularnya cuma menampakkan diri. Dan di syuting ada baju saya yang ketinggalan satu, dan baju itu pasti baju kesukaan saya. Setiap satu lokasi baju saya ketinggalan. Dan harusnya itu tidak terjadi karena kita membawa tim yang khusus mengurus baju dan lain sebagainya. Tapi itu nyata terjadi di saya. Jadi total baju saya ketinggalan ada 3. Ada 3 baju dan semua baju saya suka tapi oke. Warna hitam sama warna merah. Oke, kalau ada di antara teman-teman yang mau bilang untuk kasih kado baju diterima dengan suka hati. Begitu. Oke, saya selanjutnya penanya berikutnya. Silakan. Jadi saya mengulangi lagi untuk Indonesia sebelumnya selamat buat semua. Semoga bisa tetap bertahan. Karena saya cuma berangkat karena apa yang bisa menjelaskan kamu akhirnya memutuskan untuk ikut teori ini bahwa ketika kami baca skenario pertama ada adegan yang lumayan dasar gitu. Panjang sama adegan mandi adegan. Apakah kamu langsung mengambil keputusan atau perlu berapa lama untuk mengambil keputusan di sini? Terus berapa lama kamu belajar bahasa Osing karena kan keluarga kamu ini sangat berbeda dengan berapa lama untuk kamu belajar bahasa Osing? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan dari Ica, karena Ica sebagai gadis Buddhis ya, berapa lama belajar bahasa Osing? Ya, karena dalam film tentu saja seorang aktris tentu akan berlatih lebih dulu. Tapi silakan Ica yang menjawab dengan bahasanya sendiri. Terima kasih Mas. Jadi pertama pada saat diberikan naskah, karena memang saya berniat ingin berkarya, jadi saya tidak mempertimbangkan naskah. Jadi apapun itu saya langsung menerima, karena saya yakin dan percaya ketika kita ikhlas, kita percaya diri, karya itu pasti akan mengikuti kita dengan profesional itu tadi. Lalu yang berikut, berapa lama bahasa Osing kami pelajari itu tidak lama, karena sebenarnya di dalam naskah itu belum ada yang spesifik bahasa. Jadi pikiran saya itu nanti bahasa Jawa yang pada umumnya kita ketahui. Namun ternyata pada saat sudah mau syuting, 1 hari sebelum syuting itu ada bahasa Osing. Nah disitulah baru saya tahu ternyata di Jawa itu ada namanya bahasa Osing, bahasa daerah khas di situ yang jadi belum tentu orang Jawa bisa tahu semuanya. Orang Jawa aja belum tentu tahu bahasa Osing tersebut. Namun karena kembali lagi kita harus profesional, saya belajar sekitar 4 hari dan itu dibantu langsung oleh kru yang asli Banyuwangi untuk mengajarkan. Terima kasih. Perlu saya tambahkan sedikit bahwa saya sebenarnya juga anti membuat film yang ada adegan-adegan panas sebenarnya. Tetapi ketika melihat cerita Lintrik ini, mau tidak mau memang harus ada adegan seperti itu karena tuntutan cerita. Jadi bukan karena ada adegan, tetapi memang ada tuntutan cerita yang memang mengharuskan adegan seperti itu. Misalnya yang tadi ritual Lintrik itu memang seperti itu. Jadi tidak bisa kita bikin yang berbeda.
memang ritualnya harus mengelilingi kuburan dalam keadaan video. Dan itu sempat saya juga bingung mau bikinnya bagaimana ini, karena saya kan bilang tadi saya anti sebenarnya bikin adegan yang seperti itu. Tapi bagaimana kita membuatnya harus tetap artistik, tidak vulgar. Itu kuncinya bagi saya. Jadi tidak vulgar intinya. Hal ini pun dimaklumi sekali oleh pihak lembaga sensori, oleh sebab film ini bukan film yang vulgar, tetapi adegan tadi disajikan dengan artistik. Nanti kita bisa buktikan sendiri dengan menyaksikan filmnya menjelang penayangan. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Silakan Mas Satria. Halo, Mas Aco, saya Satria dari Berita. Kalau melanjutin dengan Pak Andi Suryadi tadi, perbedaannya film Lintrik dengan film satu tadi, apa bedanya? Kira-kira itu aja. Siap. Perbedaannya tentu saja pertama kita sendiri di Banyuwangi asli, ya kan? Udah pasti kita mendapatkan restu dari Pemda Banyuwangi dan juga dilakukan langsung di tempatnya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan juga aktor-aktor Banyuwangi langsung, termasuk ada salah satu namanya Mak Temu. Mak Temu Misti itu adalah salah satu legenda tari gandrung dari Banyuwangi. Jadi maestronya tari gandrung. Itu beliau itu mungkin yang tersisa ya. Mak Temu Misti. Ya, Temu Misti sangat dikenal sebagai maestronya tari gandrung. Nah itu sesuatu yang berbeda dari film ini. Kemudian yang ketiga, film ini bukan horor-horor yang seperti biasa yang menampilkan hantu-hantu atau jump scare, tetapi menitik beratkan pada cerita. Dia ini lebih banyak ke psikologis, makanya lebih menyoroti kisah Sari yang seorang PSK ya. Seharusnya beliau itu bekerja sebagai PSK dan kemudian ingin berniat berhenti, ingin keluar dari dunia hitam. Tetapi dia mencari seorang yang bisa untuk dinikahi secara resmi dan bisa menanggung hidupnya. Maka dia melintrik pacar pertamanya, kita pertamanya Randy waktu SMA dulu. Karena Randy sudah jadi pengusaha besar. Gitu. Jadi dari situlah kemudian peristiwa bergulir ketika dia bertemu dengan dukun lintrik dan kemudian banyak hal yang akhirnya membuat hidup dia berubah dan banyak plot twist dari film ini, bahkan plot twist berlapis-lapis di film ini. Jadi kalau nanti menonton film ini jangan meninggalkan satu adegan pun. Kalau meninggalkan satu adegan maka putus informasinya, karena semuanya nanti akan dibuka di belakang semua jawaban-jawabannya. Karena banyak plot twist yang berlapis-lapis tadi diadukan supaya tetap serius dan betul pada waktu menonton. Karena bagi seorang sineas yang mumpuni, setiap adegan, setiap dialog itu sesungguhnya ada artinya, ada maknanya yang akan terungkap dalam klimaks. Oke, saya lanjut ke ini. Kebetulan bukan sutradara, maaf. Ada seorang wartawan senior yang mungkin paling senior di antara kita semua di sini, bahkan lebih daripada Mas Andi Surya Abdi, Ipin Tanoyo. Tangan untuk Mbak Karina Icai. Anda berkarir di ranah hukum dan sosial, dan Anda bercita-cita ingin menjadi polwan. Tiba-tiba Anda di film Lintrik ini diajak digait Mas Ilham atau Fabian berperan yang tadi dikatakan wartawan lain, Pak Prai adegan show adegan nyut bugil isu dari belakang gitu. Ini saya kok tiba-tiba teringat Ratu Kalinyanak dulu keluar dari istana Pajang ya, Pajang atau Demak, tidak setuju dengan Arya Penangsang betapa bugil juga.
ini Anda bisa dikatakan sebagai ratu paling nyaman di film. Setuju nggak? Terus bagaimana perasaan film ini Anda banyak disensor enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya ini soal pertanyaan cuma menanggapi Mas Surya Abdi tadi ada Lentrik, ada judulnya film lain Lentrik Banyuwangi, ada sosok 3 Lentrik, tapi yang kali ini kita mengundang Pak Ian dan atau Pak Ian Lentrik yang asli, karena yang lain kan hanya ada kata Lentrik, ada embel-embel Banyuwangi sosok 3. Tapi yang ini yang asli itu Lentrik yang pakai kartu karot itu di update itu ya. Kata teki. Oh teki, bukan karot, teki. Oke, pengen tahu nih diceritakan secara singkat ini syutingnya di Banyuwangi berapa hari dan apakah ada pemeran stand in atau stand out? Terima kasih. Terima kasih Pak Ipik ya. Jadi pertanyaan Pak Ipik tadi dia tidak mengenal kata ceki. Padahal dulu ayahnya Pak Ipik pun mengatakan bukan ceki. Lebih dari domino. Pak Ipik adalah seorang sutradara yang datang dari Bumi Ayu, ya. Bumi Ayu terletak di Jawa Tengah. Saya nggak yakin kalau dia mengatakan dia nggak mengenal kata ceki, ya. Tapi oke. Kembali ke Pak Ica, dikatakan tadi Pak Ica itu ingin menjadi poluan, polisi, ya. Tetapi kenapa mendadak menjadi aktris? Sekarang pilihannya bagaimana? Silakan. Hai Bang Ipik, salam kenal. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, kalau dikatakan memang saya basicnya dari sarjana hukum, iya benar. Lalu kemudian saya sebelum ikut ke Jakarta berperan sebagai aktor, saya sebenarnya kerja di pemerintahan. Lalu kalau mau dibilang mau jadi poluan, memang dari kecil saya pengen jadi poluan Pak. Cuman orang tua katanya tidak pantas jadi poluan kalau perempuan. Jadi singkat cerita saya kerja di pemerintahan. Lalu saya berpikir ternyata pemerintahan itu hanya karena keinginan orang tua. Nah hati saya itu lebih ke entertain. Akhirnya karena sudah sekian tahun saya di pemerintahan, artinya saya sudah menjalankan keinginan orang tua saya, maka setelah 7 tahun saya izin sama keluarga bahwa sudah cukup. Sekarang saya ingin mengabulkan keinginan saya, yaitu di dunia entertain. Nah pada saat itu saya ketemulah sama Bang Aco dan ditawarkan main film itu tentunya melalui prosedur seperti casting dan lain-lain. Coaching selama hampir 5 bulan. Dan saya disarankan waktu itu sama Bang Aco untuk sekolah atau coaching acting. Nah, jadi sebelum masuk di acting tidak langsung begitu. Jadi ada prosedurnya yang memang pantas dan sesuai dengan alur. Begitu. Oke, jadi Pak Ipik jelas ya, setelah 7 tahun bekerja di pemerintahan, ya, Ica mengambil keputusan untuk terjun ke dunia film dan tentu saja bukan mulai dari nol, tapi dia melakukan acting terus selama 5 bulan khusus dibimbing untuk mengenal seni peran lebih mendalam. Jadi tepuk tangan untuk Ica yang telah mewujudkan keinginannya untuk menjadi seorang aktris dalam dunia film Indonesia. Sekarang pertanyaan untuk Aco. Pak Ipik ingin tahu berapa lama syuting di Banyuwangi dan apakah kehujanan di hutan selanjutnya? Ya, syutingnya sekitar 25 hari ya total. Karena bukan cuma di Banyuwangi, ada sebagian di Jakarta. Karena cerita Randy kan sebelumnya di Jakarta, lalu kemudian dia dilipik akhirnya ke Banyuwangi. Jadi ada sebagian Jakarta, hanya mungkin sekitar 30%, baru sisanya 70% di Banyuwangi. Dan di
di film ini ada juga karakter Ustadz yang nyentrik yang akan diperankan oleh Teguh Rider itu, Ustadz Irfan. Nah di sini agak unik karena biasanya kalau Ustadz itu kan berpakaian seperti Doni Domara tadi, tapi di sini saya bikin agak beda. Ya mungkin kayak Ustadz Obran gitu loh, itu kan berbeda. Ya, tapi di sini punya sesuatu yang beda lagi. Beda bukan seperti Ustadz Obran. Bedanya ya nanti kita lihat di video ya. Yang belum pernah ada intinya pokoknya. Kayak Ustadz. Oke, demikian teman-teman, ya masih akan dilanjutkan. Oh ya, kita masih punya waktu sedikit ya untuk penanya berikutnya. Silakan Mas siapa? Ini saya dari tadi belum ada penanya Watawati, tapi silakan dulu. Ya, tolong mic-nya dulu. Mas habis dia ya. Selamat siang, saya Risa dari Jawa. Saya mau tanya untuk para pemain dan juga para atlet. Untuk para pemain, apakah sebelumnya cara apa kalian dalam membangun chemistry? Bagaimana kalian membangun chemistry? Kalian di sini sebagai suami istri ya. Jadi cara kalian membangun chemistry seperti apa? Dan untuk Pak Aco ini kan listrik pakai kartu CI ya. Sedangkan listrik itu ada banyak banget. Kenapa memakai kartu CI sebagai film ini listrik sebagai film pernikahan? Terima kasih Mbak. Jadi pertanyaannya untuk Mas dulu ya, bagaimana membangun chemistry sebagai pasangan suami istri? Ya, terima kasih Mbak. Untuk membangun chemistry ini untuk adegan kalau membangun chemistry saat membangun chemistry suami istri ya. Kalau mereka berdua ini sebenarnya bukan suami istri dalam film. Yang suami istri, istrinya dia yang tadi Vanessa Kusuma. Tapi dia dilintrik oleh Hari. Jadi pasangan apa ya kamu bilang? Pakai lama. Jadi flashback kembali lah, gitu. Flashback kembali yang akhirnya Reddy ini dilintrik sama Sari yang akhirnya ke Banyuwangi. Kalau untuk membangun chemistry itu pasti satu sama lain pemain ini benar-benar trust dan juga teamworknya kuat. Di situ paling kita buatkan trust building dan juga di keseharian untuk membangun yang namanya kekuatan sinergi peran di situ. Paling selebihnya bisa bisa. Untuk membangun chemistry karena memang kita ada persiapannya cukup lumayan. Dan pada saat proses persiapan itu kan kita sering ketemu dan komunikasi. Nah dari situ kita membangun chemistry dan kebetulan aktor ini cukup bagus, orangnya enak diajak kerjasama, komunikasi, jadi enak aja, jadi gampang menemukan chemistry sama Akbar mungkin karena jam terbangnya udah cukup juga. Terima kasih. Oke. Dan pertanyaan kenapa menggunakan kartu ceki? Mungkin yang bisa jawab itu ya hanya aktor. Silakan. Ya, oke. Penggunaan kartu ceki dalam listrik memang adalah salah satu syarat yang wajib. Jadi memang berdasarkan riset yang kita lakukan dan juga kita kan menggunakan konsultan kan di Banyuwangi, anak Banyuwangi. Jadi memang ada tahapan-tahapan ketika melakukan listrik itu adalah selain setiap malam dia mengunjungi kuburan keramat itu dalam keadaan telanjang, dan juga dia mencuri kartu ceki dari warung atau dari yang mana aja. Pokoknya kartu itu harus dicuri, tidak boleh dibeli, harus dicuri. Mungkin orang yang main tidak ambil atau di warung dicuri. Lalu kemudian kartu itu akan ditanam di kuburan itu, di kuburan keramat itu, kartu ceki itu. Jadi memang medianya adalah kartu ceki, nggak bisa yang lain. Makanya kenapa harus posternya memakai ceki? Karena memang listrik identik dengan ceki, nggak bisa kartu lain, memang menggunakan ceki. Dan listrik memang ada di beberapa Jawa itu memang bukan cuma di Banyuwangi saja. Memang ada, tetapi yang paling kita angkat di sini adalah yang khas Banyuwangi. Nah, dan tadi yang dari Pak Ipik juga bilang bahwa ini listrik ini yang dibilang
apa ya original listrik. Betul, memang kita mendaftarkan KPPF film ini dengan judul hanya listrik top. Ya, penambahan ilmu pemikat di sini ini adalah saran dari produsernya Bu Asia, karena Bu Asia bilang orang banyak yang nggak tahu listrik itu apa, jadi kita tambahkan. Tetapi yang didaftarkan di KPPF adalah listrik top. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi cukup jelas ya. Saya sendiri masih heran bahwa ternyata menurut Pak Ipik ada 3 film dengan judul listrik. Saya tahunya baru 1, baru ini. Dan lain-lainnya saya juga belum tahu karena ada tanggalnya atau juga kapan mainnya saya belum tahu. Belum ada dalam catatan saya kapan main film 3 listrik ini. Ya, entah kapan. Silakan Mas Adi Yohani, linknya di mana? Tolong. Itu masih ini dulu tadi. Masih belum. Oh iya. Ya, itu baru Om nanti. Selamat siang, saya Alfian dari Movie Music Premier. Yang saya mau tanyakan ke Mas Aco, ini kan mengambil cerita dari YouTube ya. Berapa persen persamaan yang di YouTube dengan film yang Mas Aco lakukan? Dan kedua, untuk pengurusan SFN sendiri ada kesulitan nggak? Apalagi di sini kan ada adegan panjangnya kan. Nah, untuk Mas Akbar dan Baca, kita di luar adegan ada nggak adegan yang sulit kalian lakukan? Apalagi tadi kan saya lihat trailernya cukup beberapa adegan yang kayak lari, jatuh gitu. Adakah hal adegan yang tersulit yang kalian lakukan berdua? Oke, terima kasih. Oke, jadi adegan tersulit yang dilakukan oleh Sari. Silakan dulu. Oke, terima kasih. Adegan sulit sebenarnya yang di sini itu di Gakum. Jadi pada saat itu Bang Aco sampaikan mau nggak pakai pemeran pengganti, karena itu betul-betul diangkat, ditarik ke atas pohon, dan saya katakan pada saat itu saya bisa. Jadi sebenarnya overall hampir tidak ada yang sulit bagi saya. Itu sih. Oh ada adegan ketakutan karena Cek sampai 23 kali. Nah, itu yang paling susah karena kebetulan saya kalau takut itu kan diam. Nah itu tidak boleh di dalam adegan itu, takut harus ada ekspresi. Nah itu mungkin yang di keseluruhan scene saya yang paling saya agak merasa susah, ketakutan, ekspresi ketakutan. Yang lain daripada itu aman. Jadi, Terima kasih. ya, Mas Afian ini adalah seorang aktris yang benar sangat pemberani, digantung nggak takut. Tapi udah menunjukkan mimik ketakutan tiknya 23 kali. Oke. Mas, Ya. tolong Acok. Tadi yang soal YouTube ya. Ya. Yang tadi seperti saya bilang bahwa kita mengambil inspirasi dari YouTube anak-anak Banyuwangi itu, tetapi sama sekali tidak mengambil isinya. Jadi kita membuat cerita ulang, remake lagi cerita baru dengan berdasarkan beberapa riset. Jadi berbeda jauh 100% dengan YouTube-nya. Tetapi yang tadi saya bilang soal etika, karena kita terinspirasi dari YouTube dia, maka kita tetap panggil mereka dan kita izin, kita libatkan pula. Jadi lebih karena etika sebenarnya. Sebenarnya bisa saja kita bikin saja tidak perlu izin, tetapi karena kita punya etika sebagai seniman, kita terinspirasi dari film pendek dia, maka kita panggillah mereka terlibat. Bahkan mereka nama mereka di poster. Tidak. Yang berikutnya. Oh ya, izin LSF terus terang tidak sulit karena kami sudah melakukan self sensor sebelumnya. Saya tentu saja tidak ingin membuat adegan vulgar karena saya juga punya pertanggungjawaban terus terang pastinya untuk generasi muda kita. Jadi adegannya tidak akan vulgar, semuanya artistik dan tidak terbabat duty sensor. Dan hanya ada catatan dari LSF menambahkan teks bahasa Osing. Teks bahasa ada beberapa menggunakan bahasa Jawa dan Osing. Itu Pak. Oke, silakan Om. Ya, saya pikir kita harus beri approach kepada saudara Aco karena beliau adalah sutradara dan produser yang punya etika dan adab di dalam melakukan selamat. Dan yang sangat menarik bahwa kalau kita lihat dari 7, tapi
2, 3, 4, 5, 6, 7 foto yang ada di atas itu sebetulnya adalah menggunakan kartu ceki. Itu kartu ceki, saya tahu. Kartu ceki warnanya kuning dan itu adalah media